Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Web Programming 1. Ini merupakan pertemuan ke-14, pertemuan yang terakhir khusus untuk mata kuliah Web Programming 1. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan terkait project aplikasi, di mana aplikasi ini saya beri nama aplikasi pencarian kampus. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang pernah saya buat tempo dulu ketika menjadi sebuah tugas, di mana aplikasi ini juga di dalamnya terdapat PDO. Oleh karenanya itu kita akan melanjutkan untuk penjelasannya. Adapun untuk materi di pertemuan 14 ini tidak banyak, kita akan lebih ke arah penjelasan. Selain penjelasan juga nanti akan sedikit kembali akan saya singgung terkait UAS. Oke, kita akan buka aplikasinya. Nah, ini merupakan aplikasi pencarian lokasi kampus. Kita sedikit singgung kemarin terkait apa saja fungsinya yang ada di sini. Karena kita sedikit kemarin udah memperlihatkan seperti apa di bagian front end atau bisa dibilang bagian depan dari aplikasi ini, saya akan perlihatkan untuk bagian adminnya. Saya biasa mengaksesnya seperti ini, pakai URL adm_pk. Kemudian saya login dan masukkan password. Oke, terdapat kesalahan. Seperti inilah tampilan depan dari halaman admin aplikasi pencarian kampus. Di sini terdapat dashboard, di mana dashboard di sini tuh menampilkan total data kampus, total data admin, total kritik dan saran, dan log aktivitas. Selain total data di sini, ini juga merupakan halaman akses singkat untuk semua fungsi di sini. Emang secara fungsionalnya itu ada di data kampus. Ini juga ada data kampus. Kemudian ada kalender untuk widget ketika halaman ini pertama diakses. Dan selanjutnya, selain halaman dashboard, ada halaman kelola data yang terdiri dari submenu. Submenu yang pertama ada data kampus, data kritik dan saran, dan data admin. Adapun selanjutnya ada sistem. Sistem ini memiliki submenu yaitu log activity atau log aktivitas. Fungsi dari log activity ini adalah untuk merekam riwayat apa saja yang dilakukan oleh admin. Jadi sewaktu-waktu itu terdapat kelupaan ataupun masalah, dari log aktivitas ini kita tahu apa aja aktivitas yang telah dilakukan. Kemudian ada trash kampus, trash kritik dan saran, dan trash admin. Ini merupakan memiliki fungsi yang sama, di mana trash kampus, trash kritik dan saran, dan trash admin ini itu ibarat data yang telah dihapus, namun itu merupakan tempat pembuangan akhir. Ketika data kampus katakanlah itu dihapus, data kampus ini benar-benar belum bisa dikatakan dihapus. Nah, ibaratnya dalam komputer itu ketika file itu dihapus bisa masuk ke opsi recycle bin. Begitu juga pada aplikasi ini. Ketika data dihapus, data ini masuk ke trash kampus. Nah, di trash kampus ini ada opsi lagi. Bila di kemudian hari itu data ingin dikembalikan, maka itu bisa. Ataupun kalau misalkan dirasa data pada aplikasi ini penuh, maka juga bisa dihapus secara permanen.
Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan seperti apa. Saya akan masuk ke kelola data kampus. Saya akan perlihatkan untuk data kampusnya saja, mungkin karena secara pokok atau mungkin secara fundamental dari aplikasi ini ada di data kampus ini. Nah, di sini ada pilihan menu, ada tambah data, total ini menampilkan total dari seluruhan data kampus yang ada. Kemudian ada opsi hapus data. Untuk edit data itu langsung diklik pada tulisan ini yang berwarna biru, ada hovernya. Nah, misalkan saja saya akan menambahkan data kampus baru. Data kampus baru. Kemudian saya akan cari misalkan UPS Tegal. Kemudian namanya di sini adalah Universitas Pancasakti Tegal. Misalkan ada cabangnya, cabang 2, katakanlah seperti ini. Lokasinya kita pilih dulu, pertama provinsinya di Jawa Tengah, kemudian kabupaten atau kotanya di Tegal. Kemudian untuk deskripsinya adalah UPS atau Universitas Pancasakti Tegal merupakan kampus bla 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 bla, seperti itu ya. Ini contoh saja. Oke. Kemudian untuk lokasinya, jika lokasi umumnya itu berada di sini, daerah PAI, langsung saja akan saya rubah mungkin berada di daerah alun-alun Kota Tegal. Misalkan saja, oke. Misalkan sudah seperti ini, perkecil, berubah di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 4 Mangunkusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Oke, secara otomatis untuk longitude dan latitude juga pasti akan berubah. Sebagai pembuktian baru lagi, saya akan rubah sedikit biar kelihatan. Nah, akan berubah seperti itu. Kemudian jika sudah, klik tombol submit untuk menyimpan data. Maka akan ada tampil notifikasi sukses dan di sini akan tersimpan untuk Universitas Pancasakti Tegal cabang 2. Adapun ketika saya buka aplikasinya, maka akan tersimpan yang tadi, provinsi di Jawa Tengah dan kotanya di Kota Tegal. Seperti ini. Kemudian misalkan saya tambahkan lagi data, ini data saya anggap data sampah saja, mungkin untuk saya lihatkan ketika data dihapus masuk ke trash. UPS 2. Kota Tegal bla 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 bla. Contohkan misalkan di sini. Kemudian saya simpan. Oke. Misalkan seperti ini, kemudian contoh saja saya akan hapus kedua data ini. Saya hapus, delete. Oke. Kemudian selanjutnya saya hapus lagi untuk data yang satunya, delete. Oke. Nah,
kedua data contoh kampus tadi sudah saya hapus. Otomatis ketika data dihapus akan masuk ke trash kampus. Coba kita lihat, masukkan ke submenu dari sistem di sini, masuk ke trash kampus. Nah, sebelum masuk ke trash kampus, saya buka log activity. Log activity sini akan mencatat dan merekam histori ataupun riwayat yang dilakukan oleh pengguna dalam aplikasi ini. Ini belum saya explore lagi, ini merupakan data lama yang saya buka. Jika dikembangkan lagi nanti bisa dicek, tidak menggunakan ID seperti ini, tapi penggunaan namanya itu apa dan lain sebagainya sebagai riwayat atau histori untuk direkam nantinya. Sini terlihat bahwa delete data kampus dengan ID 53, delete data kampus dengan ID 54, input data kampus dengan ID 54, input data kampus dengan ID 53, login admin Bakti Nur Wahyudin, logout admin Bakti Nur Wahyudin, dan lain sebagainya. Oke, di sini totalnya ada 24. Di sini juga kita bisa menghapus. Kita juga menghapus secara langsung, juga bisa pakai delete all. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kalian bisa mengeksplor untuk menu log aktivitas, karena log aktivitas yang seperti di pertemuan ke-13 saya sampaikan bahwa ini wajib di salah satu aplikasi kalian. Maka dari itu mungkin kalian bisa kembangkan untuk menu cetak ataupun lain sebagainya untuk isi dari setiap kolom yang ada di sini. Kita balik ke poin utama yang tadi, kita ke trash kampus. Nah, trash kampus ini akan menampilkan data-data dari kampus yang telah terhapus tadi. Di sini akan menampilkan nama kampusnya itu apa, lat longnya itu apa, kemudian kapan data itu telah dibuat. Kemudian ada pilihan tombolnya, ada untuk restore, adapun untuk menghapus. Ketika tombol restore ini diklik, Anda yakin restore, dan kemudian saya klik OK, maka otomatis data atas nama Universitas Pancasakti Tegal Cabang 2 akan dikembalikan lagi datanya dan akan masuk kembali ke menu data kampus tadi. Namun kemudian jika saya klik tombol hapus secara permanen, maka data yang saya pilih tadi akan terhapus secara permanen dari sistem ataupun dari database-nya. Nah, misalkan saja saya pertamakan restore untuk yang kedua ini. Anda yakin restore? Oke. Sukses. Kemudian selanjutnya saya akan hapus secara permanen. Anda yakin hapus? Oke. Data secara otomatis tadi telah dikembalikan dan satunya data telah dihapus secara permanen. Selanjutnya saya akan buka kembali untuk menu kampus untuk melihat data kampus yang telah direstore sebelumnya. Oke. Nah, ini merupakan data atas nama Universitas Pancasakti Tegal Cabang 2 yang telah tadi kita restore. Kita mungkin beranggapan contoh saja saya restore untuk bisa dikembalikan karena datanya itu benar dan datanya itu tinggal kita edit untuk berubahnya, misalkan seperti itu. Kemudian di sini saya akan edit, klik menunya. Misalkan yang akan saya rubah adalah lokasinya. Lokasinya bukan di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 4 Mangungku Kusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, bla bla bla. Mungkin saya akan rubah.
Misalkan saya akan rubah di daerah SMA 1 misalkan. Saya akan pindahkan ke daerah dekat SMA 1. Oke, daerah sini. Lokasi dirubah, lokasi baru, bla bla bla. Oke. Ini lokasinya dekat dengan lingkungan sekitar. Oke, itu saja yang akan dirubah. Kemudian klik submit untuk merubah datanya. Sukses. Nah, kurang lebih seperti itu untuk aplikasi pencarian kampus pada halaman admin. Itu secara fundamental saya tampilkan bagiannya tadi. Kemudian akan saya tampilkan juga secara poin-poin pentingnya yang pada aplikasi ini, khususnya pada halaman admin. Saya buka teks editornya. Yang pertama mungkin akan saya buka dari tampilan dashboard terlebih dahulu. Dashboard berarti yang ini. Oke. Pertama adalah dashboard. Beginilah susunan yang saya buat karena tempo dulu itu saya buat selang-seling, dalam artian untuk sebagai keamanan data juga waktu itu, karena dulu itu kita juga untuk belajar keamanan data website sederhana, makanya kita buat sistem seperti ini dengan sistem statement if dan else. Ketika data itu tidak kosong yang diambil, maka akan menjalankan seperti ini dan seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Adapun tadi kita bisa lihat bahwa di tampilan dashboard ada total data. Saya langsung pakai fetch column dan total admin untuk menampilkan totalnya. Kemudian untuk ketik saran dan lain sebagainya juga sama, yang sifat-sifatnya itu untuk menampilkan total. Kemudian mungkin untuk tampilan data kampus itu tampilan normal untuk menampilkan data. Mungkin di sini yang sedikit berbeda adalah nanti ada widget kalendernya. Akan saya perlihatkan untuk widget kalendernya. Ini untuk widget kalendernya dari menu sini sampai selesai. Nah, dari kolom atas tadi sampai kolom yang sini. Jadi dari line 134 sampai line 215, baris 134 sampai baris 215. Adapun nanti untuk kalian sesuai sama janji yang pernah saya sampaikan di pertemuan ke-13, untuk proyek aplikasi ini akan saya share. Nanti kalian bisa unduh di deskripsi video yang saya upload di YouTube nanti. Oke, sedikit akan saya jelaskan di sini. Sini pakai fungsi dari CSS, custom dari CSS dan dicampur dengan PHP. Get that time itu untuk menampilkan atau mendapatkan waktu, dimana waktu yang diambil adalah waktu bersifatnya adalah jam. Kemudian
cut time itu make time, membuat waktu, sifatnya 000, now, mon, 1, now, year. Ini akan membuat waktu dengan format seperti ini dengan adanya bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah get date dari time ini. Kemudian untuk menghitung totalnya adalah variable day total sama dengan call days in month, null that month as that year. Jadi semuanya berurutan. Pertama buat variable ini, kemudian dipanggil di sini. Kemudian yang setelah dibuat di sini akan dipanggil di sini. Kemudian setelah dibuat di sini pada variable id total ini juga akan dipanggil lagi. Dan semuanya akan ditampilkan secara PHP dan CSS, diberi looping seperti ini untuk menampilkan sebagai hari dan lain sebagainya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk halaman dashboard. Adapun kita lanjut ke halaman data kampus. Pertama untuk tambah data. Di sini saya sistem keamanannya seperti ini, page input. Ini pada tahun 2016 dulu atau 2017 saya lupa. Ada nggak ya? Oh ya, 2016. Oke. Selanjutnya adalah seperti apa pada halaman inputnya. Halaman inputnya berada di kelola kampus input. Oke. Berada di kelola kampus input. Oke. Ini merupakan halaman secara kode saya perlihatkan untuk bagian input data kampus tadi. Ini merupakan tampilan normal biasa, umum, tidak ada yang berbeda karena ini normal, form-form biasa. Adapun untuk peta juga sama, saya includekan saja. Untuk Ajax pada ini juga saya tampilkan saja, hampir sama, bahkan bisa dibilang sama persis seperti di bagian depan aplikasinya yang seperti di pertemuan ke-13 kemarin. Oke. Untuk JavaScript penampilan fotonya saya buat offreader read as data URL seperti ini. Yang lebih singkat saya biasa buatnya seperti ini. Kemudian untuk menampilkan seluruh data provinsi yang ada di sini, karena ini sifatnya bukan statis ya, dalam artian semua data provinsi yang ada di sini itu saya akses langsung dari database. Oleh karena itu di sini saya menginstansiasikan kelas provinsi. Kemudian setelah diinstansiasikan, saya ambil data provinsi yang ada pada database. Kemudian saya tampilkan seperti ini. Kemudian saya looping dengan fungsi while. Adapun untuk kota atau kabupaten itu kosong secara default, namun akan terisi ketika opsi dari provinsi telah dipilih, seperti itu. Kemudian peta yang seperti saya bilang, ini saya cuma include saja langsung dari fungsi petanya. Adapun untuk isi dari peta ini adalah ini. Fungsi petanya berisi dari Bootstrap CDN, jQuery, juga Remain.js, dan location pickernya. Pada dasarnya pada penampilan peta di sini yang paling utama adalah jQuery-nya,
kemudian apa ini namanya, saya lupa, kunci API-nya, dan library yang ada pada location picker ini. Ketiga hal yang tadi merupakan poin pokoknya. Dan akan saya tampilkan di halaman sini. Untuk location di sini dan longitude di sini itu akan saya buat langsung tetapkan default seperti itu. Jadi ketika aplikasi itu ditampilkan pertama kali, maka akan otomatis akan mengarahkan markernya di koordinat ini. Untuk pengembangan dari peta ini bisa juga nanti akan ditentukan radius terdekat ketika perangkat elektronik itu dibuka. Mungkin dengan teknologi yang sekarang, apalagi kalau misalkan terkoneksi dengan sambungan jaringan internet, maka itu akan lebih dipermudah dalam pengecekan radius terdekat dari wilayah si pengguna yang membuka aplikasinya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ketika data semua telah terisi, ini akan terproses pada file input.php, di mana ini memiliki query yang nanti akan di get, yaitu kampus. Bisa dilihat pada line 15. Oke. Kemudian dalam penggunaan di sini pada form ini, kenapa ada entype multi-platform data? Karena yang saya akan kirimkan ini terdapat file media atau file foto tadi. Tanpa penggunaan ini, maka akan ada kendala ketika penginputan data foto yang diminta tadi. Oleh karenanya, fungsi entype multi-platform data ini wajib kalian sertakan ketika dalam penggunaan yang berisi media, entah itu file, dokumen, file foto, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi ke file ini, input.php, query-nya kampus. Kita masuk ke proses, kemudian input dengan query bernama kampus. Oke, pada query kampus di sini berarti di line 15 ini sampai dengan line 80. Ya, cukup panjang. Untuk sedikit penjelasannya adalah ketika get URL yang diminta adalah kampus, betul, maka yang pertama adalah membuat variabel kampus, kemudian diinstansiasikan untuk new kampus di sini. Kemudian saya buat variabel lagi query ID, yaitu untuk query ID, yaitu $kampus dash ID kampus. Ini akan menampilkan data kampus, dimana secara penampilannya akan diurutkan, tapi bukan ascending tapi descending sesuai dengan ID kampusnya. Kemudian untuk fetch objeknya seperti ini untuk penggunaan fungsi dari PDO library-nya. Kemudian akan ditampilkan ID yang tadi diminta. Oke ya. Kemudian setelah itu akan didapatkan ID underscore FCH plus 1. Sebenarnya untuk line ini
pada dasarnya bisa dimanfaatkan. Namun kalau misalkan kebutuhannya itu cuma untuk agar pada database itu untuk apa namanya, nomor atau ID itu otomatis bertambah, tidak perlu pakai fungsi ini, tapi bisa fungsinya langsung di database dibuat auto increment. Namun kalau misalkan saya tekankan lagi, kalau misalkan penggunaannya itu hanya pada auto increment, kalian bisa langsung pada database. Namun di luar fungsi tadi, kalian bisa oprak-oprak seperti ini dalam fungsi atau pemaknaan yang lainnya. Nah, kemudian jika file yang dipostkan tadi itu sudah disubmit, maka di sini akan dibuatkan variabelnya, ada nama, provinsi, kabupaten atau kota, dan lain sebagainya. Oke, mungkin di sini cukup jelas sekali. Kemudian yang selanjutnya di sini juga akan dibuat variabel dari media yang tadi dikirim. Adapun itunya adalah untuk name filenya dibuat as underscore files image name. Untuk ukurannya bisa diambil image size. Untuk tipenya diambil image type. Untuk temporary filenya bisa dilihat file image temporary name tmp underscore name. Path name $id.jpg. Di sini untuk saya penyimpanannya itu akan saya rename menjadi id dan .jpg. Kurang lebih seperti itu. Adapun untuk di masa-masa seperti ini 2020 bisa dieksplor lagi dengan penggunaan ekstensi dari media yang ada. Jadi tidak langsung ditetapkan sebagai JPG karena nggak semua media gambar itu berekstensi .jpg. Karena bisa .png, bmp, jpeg dan lain sebagainya. Kemudian untuk pathnya itu untuk lokasi penyimpanan gambar yang saya upload. Kemudian jika tipenya itu gambar yang berinisial berekstensi JPEG, PNG ataupun JPG biasa, kemudian jika ukurannya itu kurang dari 1 juta atau kurang dari 1 MB, maka dicek lagi. Jika filenya sudah diupload ke path yang tadi, folder yang sudah dibuat, maka di sini akan diinputkan ke database, dimana di sini akan dipanggil $kampus itu sudah diinstansiasikan sebagai new campus. Ini akan membuka untuk file lain kampus. Kurang lebih seperti ini. Input kampus bla 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 bla, seperti ini normal biasa. Kemudian jika input itu sama dengan berhasil, akan menampilkan keterangan input data kampus dengan ID bla bla bla. Input log di line ini itu akan mengirim data ke log activity. Jadi penggunaan log activity itu seperti ini untuk sederhananya. Kemudian jika selesai, maka header location kelola kampus.php ini akan mengambilkan atau menuju link ke file kampus.php. Kemudian mengirim session itu untuk sesi yang dikirim, yaitu pesannya adalah sukses. Ini untuk penggunaan suite alert atau untuk pesan yang muncul ketika data itu telah berhasil dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun jika error seperti ini, maka akan menampilkan error sesuai dengan kriteria masing-masing. Ini jika
gambar gagal diupload seperti ini. Ini jika ukuran itu lebih dari 1 MB. Nah, kurang lebihnya adalah seperti itu. Itu tadi untuk penginputan kampusnya. Kemudian untuk fungsi hapusnya, fungsi delete-nya adalah seperti ini. Kita lihatkan lagi ke fungsi hapus. Kita masuk ke daftar dulu, berarti kita close dulu biar lebih rapi. Untuk yang khusus bagian input tadi, pada bagian hapus di sini itu akan diarahkan ke link proses delete.php query kampus dan ID-nya. Saya buka untuk delete. Oke, query-nya adalah kampus. Oke, fokus line 16 sampai line 32. Yang pertama kali seperti biasa diinstansiasikan dengan variabel kampus, new kampus, hapus, kampus dengan ID bla bla bla. Jadi dalam prosesnya itu tadi akan tetap dimasukkan ke query dengan hapus kampus dan mengirimkan ID-nya. Seperti ini. Dalam proses hapusnya itu fungsi database atau query database-nya adalah bukan untuk delete kampus bla bla bla, tapi datanya itu diupdate, di mana permainannya di sini adalah penggunaan database. Pada tabel kampus di sini saya buat kolom bernama delete flag. Delete flag ini fungsinya ketika berisi 0 maka data itu sudah dihapus, namun belum permanen. Ketika data itu 1 berarti data itu tidak dihapus atau data itu ada. Kurang lebihnya itu seperti itu dalam permainan hapus yang nantinya masuk ke trash. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk fungsi hapus datanya. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah kita masuk ke halaman edit. Oke. Pada bagian halaman edit saya pakai penamaannya adalah lihat. Kita fokus pada bagian sini. Ini seperti biasa, mungkin yang sedikit berbeda pada halaman ini adalah penggunaan provinsi dan kotanya yang secara otomatis akan terpilih. Di sini pakainya adalah statement option value. Seperti biasa value-nya itu saya ambil ID-nya, kemudian jika ID-nya itu sama, ID provinsi adalah ID provinsi yang sudah dideklarasikan dari penampilan data ini. Kemudian $raw ID prof ini adalah menampilkan data dari seluruh provinsi. Data dari seluruh provinsi ini memiliki ID. Nah, ketika ID-nya itu sama dengan yang diminta di sini, maka otomatis akan otomatis terseleksi selected. Jadi pada maksudnya adalah ketika data ini sebelumnya telah disimpan dengan Jawa Tengah, kemudian saya buka lagi, otomatis ketika saya lihat lagi di sini adalah data otomatis terlangsung fokus pada bagian Jawa Tengah, karena ini pilihan yang telah saya buat sebelumnya ketika data ini telah diinputkan. Kemudian untuk petanya ini saya akan lihatkan.
hanya saya include-kan saja peta. Peta masuk ke peta edit. Nah, untuk petanya ini saya berfokus pada bagian longitude dan longitudenya. Sorry, latitude dan longitudenya. Dimana pertama saya deklarasikan dulu dari file yang telah di fetch sebagai latitude itu apa, kemudian sebagai longitude itu apa. Kemudian karena data ini akan saya sisipkan pada JavaScript, saya gunakan fungsi JSON encode agar bisa ditampilkan pada variabel yang ada pada JavaScript. Jika sudah, otomatis akan mengarahkan dan terisi di sini di peta ini. Baik, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dari aplikasi pencarian kampus di bagian kedua ini. Oke. Selanjutnya mungkin terakhir di halaman trace kampus. Oh, tadi sudah dikembalikan ya. Pada fungsi trace kampus di sini sistemnya di sini ketika saya update, ketika saya restore itu saya update delete flagnya yang tadi. Nah, saya akan perlihatkan proses update kampus. Nah, sini akan mengarahkan ke restore kampus. Ketika dilingkan lagi emang cukup membingungkan. Tapi jika diperlihatkan alurnya dan kalian pahami, maka ini akan sangat membantu dan akan sangat berguna dalam pemrosesan develop. Nah, pada restore kampus di sini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ketika data di restore itu hanya akan mengupdate delete flagnya saja. Jadi yang semula delete flag tadi itu 0 karena sudah dihapus, maka otomatis delete flagnya itu tadi dirubah menjadi 1 untuk mengupdate datanya. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian ketika data itu di delete secara permanen, saya langsung ke sini saja biar cepat. Delete ke bagian hapus kampus. Oh, hapus kampus berarti bukan masuk ke sini. Hapus permanen kampus. Nah, normal dalam penggunaan query dari database itu delete from kampus dengan ID sama dengan 1. Sorry, dengan ID yang telah dipilih dari file tersebut. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan aplikasi bernama aplikasi pencarian kampus ini. Kita cukup untuk bagian kedua di hari ini, dan selesai sudah semua
mata kuliah dari web programming 1. Mungkin kalau misalkan jujur dari saya pribadi terkait mata kuliah programming yang ada pada silabus WP1 yang saya dapatkan itu hanya sedikit saja, sungguh benar-benar sangat dasar. Oleh karenanya itu, karena ini demi kalian buat teman-teman mahasiswa, apalagi di era-era teknologi seperti ini, di era-era corona seperti ini, dan akan terus berlanjut ke depannya bahwa teknologi entah dari IT ataupun kita kerucutkan lagi ke programmer itu akan sangat dibutuhkan lagi di saat-saat seperti ini ataupun kedepannya. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, sedikit di sini akan saya singgung kembali terkait UTS. UTS kemarin saya sudah bahas karena kurang lebihnya seperti itu sama. Di sini saya akan menekankan kembali terkait terkait UAS-nya, bahwa UAS ini sifatnya project pengumpulan aplikasi dikerjakan secara berkelompok melanjutkan proyek aplikasi ketika UTS kalian buat sebelumnya. Kemudian aplikasi ini tuh dikerjakan dengan metode PHP native, sudah beberapa kali saya sampaikan. PHP native murni. Kemudian murninya di sini adalah wajib penggunaan fungsinya itu terdapat dari pembelajaran yang pernah saya sampaikan, terutama kemarin wajib ada log activity, wajib yang namanya ada PDO-nya. Kemudian satu lagi, kalian berikan fungsi cdet. Cdet itu adalah cdate, kapan dokumen itu dibuat. Kemudian dibuat mdet, kapan dokumen itu dimodifikasi. Kemudian ddet, kapan dokumen itu akan dihapus. Itu PR kalian nanti untuk pengumpulan UAS di WP1 ini. Kalian bisa baca ini, bisa di pause videonya di YouTube. Kemudian lanjut, saya loncat ke poin 6. Pengumpulan maksimal diterima jam 10 malam. Jam 10 malam di sini itu di hari pelaksanaan UAS di setiap kelas masing-masing. Contoh saja, misalkan di kelas 4A UASnya dilaksanakan hari Senin tanggal sekian jam setengah 4 sampai selesai, maka di hari Senin itu dikumpulkan wajib maksimal jam 10 malam. Lalu adapun kalau misalkan ada permasalahan terkait teman-teman mahasiswa, nanti kita bisa diatur ataupun dikomunikasikan langsung dalam pelaksanaannya nanti ketika UAS. Untuk kelas-kelas yang 4B, misalkan hari Selasa, ya maka hari Selasa. Kelas 4C misalkan dapatnya hari Kamis, ya hari Kamis dikumpulkan. Atau mungkin kelas D yang jadwalnya misalkan dapatnya hari Selasa, ya hari Selasa dikumpulkan. Kurang lebihnya begitu. Kemudian saya tekankan lagi, kalian lihat untuk indikator penilaian UAS di sini, kalian maksimalkan pada video. Pada video di sini itu saya akan bisa melihat seperti apa program aplikasi yang kalian buat, seperti apa kalian memahami project yang kalian buat, seperti apa kalian itu bisa memahami seluruh analisis datanya. Kemudian dari sini juga saya bisa melihat apakah ini dibuat oleh kalian sendiri, apakah ini copy paste ataupun ini adalah murni dari kerjaan kalian sendiri. Maka dari itu di sini akan saya berikan nilai. Jika kurang memuaskan itu saya beri segan untuk nilai buruk. Kemudian jika itu bagus akan saya beri nilai bagus untuk kerja kelas dari kalian. Kalau misalkan itu bagus juga. Nah, oke, kurang lebihnya untuk UAS seperti itu. Materi sudah selesai.
Penjelasan UAS juga sudah selesai. Mungkin terakhir sebelum saya tutup, saya akan mengucapkan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih karena sudah menerima saya selama mata kuliah web programming 1 ini. Semoga saja kita bisa berjumpa kembali untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya, entah misalkan tidak untuk bertatap muka diperkuliahkan lagi, mungkin di web programming tingkat lanjut, tapi mungkin semoga saja kita juga dapat bertemu kembali di luar materi kuliah ataupun di luar kegiatan kampus. Ketika bertemu kita bisa saling bersapa dan bisa saling berkomunikasi kembali. Adapun sebelum saya tutup juga, saya ingin memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun selama perkuliahan ini merasa terganggu dalam artian karena penjelasannya yang kurang maksimal. Adapun hal-hal yang baik untuk saya mohon disampaikan sebagai kritik dan saran untuk saya pribadi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.